mahasiswa Universitas Terbuka, berjumpa kembali dengan saya pada sesi 6. Pada sesi 6 ini kita akan membahas mengenai standar akuntansi rumah sakit. Sebelum memulai, saya harap Bapak Ibu mahasiswa semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berbahagia. Nah, di sesi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan rumah sakit, yaitu standar akuntansi. Mengapa ini penting? Karena laporan keuangan yang sesuai standar bukan hanya sekedar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan manajerial. Pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya pelaporan keuangan di rumah sakit. Nah, mengapa hal itu sangat penting? Karena dalam membuat laporan harus andal, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaporan keuangan rumah sakit, hal-hal yang perlu kita perhatikan juga, yaitu pertama, laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Kemudian kedua, laporan yang sesuai standar agar bisa dipahami, dibandingkan, dan dipercaya oleh semua pihak, mulai dari pemerintah, donor, hingga masyarakat. Setelah memahami kepentingan pelaporan keuangan di rumah sakit, kedua, kita perlu paham juga mengenai standar akuntansi yang digunakan. Di Indonesia, rumah sakit sebagai entitas nirlaba menggunakan PSAK 45. Lalu di tingkat internasional, rumah sakit yang berafiliasi global atau menerima dana dari luar negeri mengacu pada IFRS. Nah, kedua standar ini menciptakan keseragaman, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Setelah itu barulah kita mempelajari mengenai tantangan penerapan. Dalam tantangan penerapan ini masih banyak yang harus kita ketahui. 3 di antaranya yaitu pertama ya, keterbatasan SDM yang benar-benar memahami PSAK dan IFRS. Lalu banyak rumah sakit masih memakai pencatatan kas sederhana dan sistem informasi keuangan belum terintegrasi dengan layanan medis dan manajemen umum. Dalam pembuatan standar akuntansi, tentunya kita harus mengacu pada regulasi yang ditentukan atau dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama yaitu, rumah sakit daerah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Kedua, rumah sakit swasta didorong melalui standar IAI dan regulasi keuangan lainnya. Kepatuhan ini penting untuk membangun tata kelola yang baik. Nah, Bapak Ibu mahasiswa, pada PSAK dan IFRS untuk rumah sakit ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, PSAK yang relevan. Nah, dalam PSAK yang relevan ini tentunya ini penting untuk diberlakukan dalam rumah sakit. Ada 5. Pertama, PSAK 45, yaitu pelaporan keuangan entitas nirlaba menyajikan laporan keuangan, atau dalam kata lain, arti lain menyajikan laporan posisi keuangan, aktivitas, arus kas, dan catatan. Kemudian yang kedua kita melihat pada PSAK 1. Apa itu PSAK 1? Yaitu di dalamnya mengandung penyajian laporan keuangan, pengatur struktur laporan secara umum. Ketiga yaitu PSAK 16 yang berbicara mengenai aset tetap. Aset tetap ini tentu harus adanya pengakuan, pengukuran, penyusutan hingga penghentian. Lalu yang keempat yaitu PSAK 23 berbicara mengenai pendapatan. Pendapatan ini prinsipnya pengakuan pendapatan dari berbagai layanan. Dan yang terakhir PSAK 46 yaitu melalui pajak penghasilan.
di mana perlakuan akuntansi atas pajak kini maupun tangguhan. Beralih kepada IFRS juga harus relevan, yaitu pertama IAS 1, yaitu Presentation of Financial Statement, yang berarti struktur dan komponen laporan keuangan. Ya, kita dalam IFRS ini mengatur struktur dengan komponen layanan keuangan dalam hal pelaporan. Kemudian adalah IFRS 15, Revenue from Contracts with Customer, yaitu pengakuan pendapatan berbasis pengalihan kendali barang atau jasa. Dan yang terakhir atau yang ketiga IAS 16, yaitu Property, Plant, dan Equipment, yaitu perlakuan akuntansi atas aset tetap. Anda perlu ketahui juga mengenai perbedaan PSAK dan IFRS dalam konteks rumah sakit. Nah, ini terbagi dalam 3 bagian Bapak Ibu mahasiswa. Yang pertama melalui pendekatan. Perbedaannya kita melihat dari sisi pendekatan. Ya, kalau PSAK itu lebih perspektif, berbasis aturan, rules based. Dan untuk IFRS itu berbasis prinsip, ya, jadi principle based ya, memberi fleksibilitas dan ruang penilaian profesional. Nah, setelah kita melihat perbedaan secara pendekatan, kita lanjut ke nomor 2, yaitu secara tantangan dan penyelarasan. Nah, ada 3. Pertama, perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan pengukuran aset. Lalu, rendahnya literasi akuntansi internasional di kalangan staf rumah sakit. Dan ketiga, kesulitan teknis ketika harus menyusun laporan berbasis IFRS. Nah, setelah melihat pendekatan, tantangan, maka kita masuk dalam manfaat konvergensi. Dalam manfaat konvergensi ini, hal-hal yang diperhatikan yaitu pertama, harus memenuhi persyaratan donor internasional, meningkatkan kredibilitas di mata investor dan lembaga pembiayaan modal. Ketiga, efisiensi pelaporan, audit dan pengendalian keuangan. Dan yang terakhir atau keempat, mendorong tata kelola rumah sakit Indonesia ke arah internasional atau berstandar internasional. Bapak Ibu mahasiswa, melalui materi ini dapat kita simpulkan ada 4 hal. Pertama, pelaporan keuangan rumah sakit yang andal, transparan, dan akuntabel adalah kunci tata kelola keuangan yang baik. Kedua, standar yang digunakan yaitu PSAK 45 di Indonesia dan IFRS secara internasional. Ketiga, PSAK memberikan panduan teknis yang detail, sedangkan IFRS secara fleksibilitas berbasis prinsip. Dan yang terakhir, yang keempat, tantangan ada pada keterbatasan SDM dan sistem. Tapi manfaat konvergensi sangat besar untuk kredibilitas dan efisiensi. Demikian sesi 6, standar akuntansi untuk rumah sakit. Ingatlah, standar akuntansi bukan hanya aturan, tetapi alat untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dengan penerapan PSAK dan IFRS yang tepat, rumah sakit dapat mengelola keuangan secara lebih profesional dan dipercaya di tingkat nasional maupun internasional. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Terima kasih.